Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Nama saya Patrick Kire Elisan Sihombing dengan NPM 21160038. Saya mahasiswa dari Universitas HKBP Nomensen, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 6. Video pidato ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah retorika. Adapun jenis pidato yang saya gunakan di video ini adalah pidato persuasif, yang dimana secara pengertiannya pidato persuasif adalah sebuah bentuk pidato yang bertujuan untuk memberi pengaruh atau ajakan terhadap masyarakat luas. Yang dimana salah satu tema pidato saya adalah tentang child abuse, atau dalam arti bahasa Indonesia sebagai bentuk kekerasan terhadap anak. Pernahkah kita merenungkan betapa berharganya kehadiran seorang anak di tengah-tengah kehidupan keluarga? Di dalam pandangan agama Kristen, anak adalah sebuah anugerah paling indah dari Tuhan. Di dalam Alkitab, tepatnya di kitab Mazmur 127 ayat 3, menyatakan bahwa sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka dari Tuhan, buah kandungan adalah upah. Namun pada kenyataan pahitnya, tidak semua anak-anak yang merasakan hal seperti itu. Kadang ada anak yang rela harus menanggung rasa sakit dari orang tuanya, ada yang rela dicaci maki, rela disakiti, atau bahkan ada orang tua yang membunuh anaknya. Dan hal-hal ini pun termasuk di dalam child abuse atau penganiayaan anak. Perlu kita ketahui bahwa child abuse atau dalam arti bahasa Indonesia sebagai penganiayaan anak merupakan salah bentuk tindakan yang membahayakan kesejahteraan fisik, emosional, atau bahkan secara seksual kepada anak. Hal ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, bahkan korbannya bisa saja di sekitar kita ataupun pelakunya bisa saja di sekitar kita. Jadi, hal ini bisa saja dilakukan oleh orang tua, pengasuh, saudara kandung, guru, bahkan siapapun yang berada di sekitar anak-anak tersebut ataupun di sekitar kita. Ada beberapa bentuk pelecehan-pelecehan terhadap anak, tapi yang pertama itu adalah pelecehan fisik. Pelecehan fisik merupakan bentuk pelecehan terhadap anak yang melibatkan luka-luka ataupun memar terhadap anak. Pelecehan seperti dibakar, ditendang, diikat, atau bahkan dibunuh oleh orang tuanya, ini merupakan salah satu bentuk kekerasan fisik. Tanda-tanda bahwa si anak tersebut telah mendapat perlakuan pelecehan fisik adalah adanya luka-luka atau memar-memar di sekitar tubuh. Yang kedua adalah pelecehan emosional. Pelecehan emosional merupakan suatu bentuk pelecehan yang dilakukan terhadap anak dengan cara mencaci maki si anak tersebut. Jadi, seorang pelaku pelecehan emosional akan melakukan tindakan seperti memberikan kata-kata kasar atau kata-kata umpatan, penghinaan, atau bahkan anak tersebut bisa diancam oleh orang tuanya sendiri. Dan ini merupakan salah satu contoh si anak tersebut telah mendapatkan perlakuan pelecehan emosional. Tindakan-tindakan seperti bullying dari masyarakat sekitar juga bisa termasuk dalam pelecehan emosional, karena ini bisa juga membahayakan psikologis si anak tersebut. Dan yang terakhir yang paling berbahaya adalah pelecehan seksual. Seperti yang kita selalu dengar-dengar di berita, pengertian dari pelecehan seksual ini adalah melibatkan tindakan kekerasan seksual yang tidak pantas terhadap anak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Jadi secara langsung itu contohnya seperti orang tua ataupun guru ataupun siapapun itu yang telah melakukan tindakan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual secara tidak langsung itu bisa melalui media ataupun internet seperti yang kita kenal pada saat ini. Ini merupakan salah satu bentuk child abuse atau kekerasan anak yang sangat-sangat berbahaya, karena ini akan meninggalkan salah satu luka yang mendalam di hati si anak tersebut. Selanjutnya kita harus tahu tentang apa-apa saja dampak dari kekerasan anak ini.
Kekerasan terhadap anak memiliki dampak yang jangka panjang yang sangat serius bagi korbannya. Si anak tersebut memiliki trauma psikologis yang mendalam, kesulitan dalam menjalani hubungan sosial, ataupun cenderung mengulangi siklus kekerasan seperti melakukan hal yang sama terhadap orang-orang di sekitarnya. Tapi beberapa yang paling menonjol itu adalah gangguan mental. Hal-hal seperti depresi, kecemasan, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, ataupun gangguan kepribadian si anak tersebut. Adapun juga masalah-masalah fisik seperti gangguan tidur ataupun penyakit kronis lainnya yang juga disebabkan oleh child abuse, karena mungkin dari pelecehan fisik yang telah dilakukan si orang tua ataupun si korban tersebut. Adanya salah satu dampak dari child abuse atau kekerasan anak ini juga, si anak tersebut menghilangkan luka mendalamnya atau melampiaskan hal-hal tersebut dengan melakukan hal-hal berbahaya seperti meminum alkohol, menyalahgunakan narkoba, atau bahkan terlibat dalam perilaku kriminal ataupun kekerasan. Jadi bisa saja seorang anak ini memiliki sebuah luka yang mendalam di dalam hatinya kalau dia sudah dilecehkan dengan orang tuanya sendiri, sehingga satu-satunya cara bagi dia untuk menenangkan diri ataupun melupakan hal-hal tersebut adalah dengan melakukan perilaku kriminal. Dan yang terakhir, khusus untuk para siswa-siswa di sekolah ataupun sesama saya mahasiswa sendiri, yaitu adalah kesulitan dalam belajar. Perlu kita ketahui bahwa salah satu dampak yang paling menonjol dalam kekerasan anak adalah kesulitannya dalam belajar. Kesulitan dalam konsentrasi ataupun berpikir semakin menurun, sehingga nilai-nilai akademiknya pun menurun. Bahkan ia juga sulit bersosialisasi di lingkungan sekolah. Jadi berikut adalah dampak-dampak yang sangat berbahaya terhadap child abuse. Dan selanjutnya, mengapa child abuse itu bisa terjadi atau mengapa kekerasan anak itu bisa terjadi? Ada banyak sekali faktor yang sebenarnya mengakibatkan terjadinya child abuse, dan itu bisa saja di si pelaku tersebut ataupun si orang tua tersebut. Bisa saja mungkin si orang tua tersebut dalam stres ataupun merasa banyak masalah, jadi tanpa disadari oleh mereka melampiaskannya ke anak-anak mereka, dan itu merupakan tindakan yang salah. Terus selanjutnya adalah mungkin si orang tua tersebut memiliki trauma di masa lalu, sehingga ia membalaskan dendam masa lalunya ataupun dendam masa kecilnya ke anaknya. Hal ini juga banyak sekali terjadi di kehidupan sekitar kita. Dan juga kurangnya faktor sosial. Kurangnya dukungan sosial juga dapat meningkatkan resiko terjadinya child abuse. Sebagai umat Kristen, terutama di gereja, sebaiknya gereja juga memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi semua anak-anak dari child abuse ini. Dan yang harus dilakukan pertama adalah memberikan pendidikan kepada orang tua bahwa child abuse itu berbahaya dan harus dihindari. Pentingnya menjaga anak dari kekerasan di sekitar kita. Dan kedua yaitu menegakkan atau mendukung gerakan-gerakan anti child abuse ataupun gerakan-gerakan anti kekerasan anak. Ketiga, wajib melaporkan jika ada tertangkap ataupun terlihat kekerasan-kekerasan anak di sekitar, kita harus wajib melapornya. Dan yang terakhir adalah kita harus wajib mendampingi anak-anak kita. Jadi kita dampingi juga anak-anak kita dampingi juga orang-orang di sekitar kita, bahwa kita harus bisa melindungi anak-anak. Jadi kita juga tidak hanya kepada anak juga, tapi kepada orang tua juga kita bisa memberikan bimbingan kepada mereka bahwa pentingnya untuk menjaga anak dari child abuse. Dan apa-apa saja yang bisa kita lakukan terhadap hal ini, pertama kita harus meningkatkan kesadaran. Kita mari bersama-sama menyebarkan informasi tentang bahaya kekerasan terhadap anak melalui sosial media, ataupun itu khotbah ataupun ceramah ataupun dalam kegiatan lainnya. Kedua, kita harus memberikan dukungan. Kita harus memberikan dukungan kepada korban dari kekerasan anak dan juga keluarga-keluarga mereka.
Dengan adanya dukungan-dukungan terhadap hal ini, maka bisa dikatakan kalau si anak tersebut pasti luka-luka yang ada di hati itu pasti akan hilang. Dan yang paling utama adalah melaporkan kejadian child abuse atau kekerasan anak. Jika ada yang tertangkap ataupun melihat adanya tindakan kekerasan terhadap anak, sebaiknya kita harus melaporkannya ke pihak yang berwajib sehingga si anak itu mendapatkan keadilan dan si korban tersebut pun dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Saudara-saudari, child abuse merupakan salah satu masalah serius yang harus kita hadapi bersama. Dengan adanya kesadaran di antara kita, memberikan pendidikan dan mengambil tindakan, kita dapat menciptakan lingkungan-lingkungan yang aman dan melindungi anak-anak dari mara bahaya. Mari kita sama-sama wujudkan dunia yang lebih baik bagi generasi-generasi kita selanjutnya. Baik, sehingga sekian dari pidato saya. Jika ada kata-kata saya yang kurang ataupun pengucapan saya yang kurang jelas, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan sekian dari saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.